Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan diantaranya yaitu sejarah, pengertian, macam-macam, cara mudah mempelajari, serta soal-soal penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah bilangan bulat dan bilangan pecahan yang akan disampaikan oleh saudari Dinda Cynthia Merliani. Yang pertama yaitu sejarah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, nol, dan bilangan asli negatif. Tanda negatif merupakan ciri utama dari bilangan bulat. Pada tahun 1890, bilangan bulat pertama kali disebutkan oleh seorang matematikawan Jepang yang bekerja pada bilangan itu. Dalam bahasa Latin disebut tidak tersentuh. Bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z dari bahasa Jerman Zahlen yang artinya bilangan. Untuk nol, angka 0 ditemukan sebelumnya oleh bangsa Babilonia, Mayan, dan India, di mana matematikawan Hindu India yang pertama menyebut bilangan 0. Negara atau bangsa lain belum pernah menyebut 0 sebagai suatu bilangan. Sebelum 0 digunakan dalam perhitungan, matematikawan menggunakan suatu ruang hitam untuk menentukan sesuatu yang tidak ada. Pada abad ke-19, bilangan negatif akhirnya diterima sebagai sistem bilangan. Bilangan negatif diperlukan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang rumit seperti persamaan kubik atau persamaan kuartik. Yang pertama di India, sekitar tahun 630 sebelum Masehi, Brahmagupta menggunakan bilangan positif untuk menyatakan sesuatu yang memiliki atau aset, dan bilangan negatif digunakan untuk menyatakan hutang. Di Cina, yang terkenal sebagai budaya pertama yang memperkenalkan dan menggunakan bilangan negatif disajikan dalam batang-batang merah. Sedangkan di Eropa, bilangan negatif mulai digunakan pada tahun 1545. Sebelum sistem bilangan digunakan, seseorang menggunakan batu, stik, atau jari-jari untuk menghitung. Serta Girolamo Cardano 1501 sampai 1576 adalah seorang matematikawan Itali yang mendeskripsikan bilangan negatif yang sistematis. Bilangan negatif ini merupakan selesaian dari persamaan kuadrat ataupun kubik. Yang selanjutnya yaitu sejarah pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian angka. Pecahan pertama kali muncul sekitar tahun 1600 sebelum Masehi di sebuah peninggalan Mesir kuno, Egyptian Papyrus. Uniknya, pada saat itu masyarakat Mesir kuno hanya mengenal pecahan satuan, unit fraction, yang dinyatakan sebagai 1/n, di mana n adalah bilangan bulat positif. Misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Selain Mesir kuno, sejarah bilangan pecahan juga ditemukan oleh bangsa Babilonia, yaitu sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, meliputi topik-topik pecahan dan ilmu matematika yang lain. Selain dari bangsa Babilonia, sejarah bilangan pecahan juga ditemukan pada zaman Yunani kuno. Bahkan, penggunaan bilangan pecahan di Yunani kuno telah begitu akrab. Mereka beranggapan semua ukuran panjang dapat dinyatakan dengan perbandingan yang bulat. Hanya mereka belum menggunakan perlambangan seperti sekarang ini. Berbicara soal perlambangan dan perhitungan dengan pecahan berkembang dari India. Penulisan pecahan desimal yang mendasari pecahan desimal kita sekarang juga berasal dari India. Sekitar tahun 630, matematikawan dari India yaitu Brahmagupta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan, hanya belum benar-benar persis seperti yang kita gunakan saat ini. Adapun dari bangsa Cina, yang diawali dari dinasti Shang sekitar 1800 hingga 1100 sebelum Masehi, yang telah menggunakan nilai tempat untuk pecahan, bahkan menggunakan ide tentang kelipatan persekutuan terkecil. Selain itu, untuk sejarah dari simbol pecahan itu sendiri, ada yang menyebutkan bahwa Al-Qalasadi 1412 sampai 1486 adalah yang pertama menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut sebagai simbol dari pecahan.
Sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Kashi 1380 sampai 1429 pada Miftah Al-Hisab atau kunci perhitungan. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Felucey pada tahun 1948. Serta simbol dari pecahan yang terakhir untuk dasar notasi desimal modern pertama kali diperkenalkan oleh Simon Stevin pada tahun 1548 atau 49 sampai dengan 1620. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nina Kartika. Bagian yang kedua yaitu pengertian. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan bilangan asli negatif. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Desriani Sapitri. Saya akan menjelaskan jenis-jenis bilangan bulat dan pecahan. Jenis-jenis bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan bulat positif, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kedua ada bilangan 0, yaitu bilangan netral, tidak positif dan tidak juga negatif. Yang ketiga ada bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang nilainya kurang dari 0. Bilangan bulat negatif ini juga bisa dinyatakan sebagai lawan dari bilangan bulat positif. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dapat berupa pecahan murni dan tidak murni, contohnya 1/2, 13/5. Sedangkan pecahan campuran yaitu pecahan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 1, 1/2, 2, 3/4. Yang kedua ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 0,2 adalah pecahan desimal dari pecahan biasa 2/10, 3,4 dari 34/10, 5,5 dari 55/10. Yang ketiga, persen dan permil. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Contohnya 5% artinya 5/100. Selanjutnya ada permil. Permil adalah pecahan dengan penyebut 1000. Contohnya 35 permil artinya 35/1000. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dede Fikasania. Cara mudah mempelajari operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Operasi hitung bilangan bulat dan pecahan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berlaku untuk A ditambah B sama dengan A ditambah B. Contoh, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kedua, A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Contoh, 6 dikurangi 4 sama dengan 6 ditambah min 4 hasilnya 2. Ketiga, min A ditambah min B sama dengan min A ditambah B. Contohnya, min 3 ditambah min 2 sama dengan min 3 ditambah 2 hasilnya min 5. Terakhir, A dikurangi min B sama dengan A tambah B. Contoh, 9 dikurangi min 5 sama dengan 9 ditambah 5 hasilnya 14. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat harus memperhatikan tanda tambah dan kurang. Bila bilangan kecil dikurangi bilangan besar, maka hasilnya negatif. Kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contoh, 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya 15. Berlaku untuk A dikali B sama dengan AB. Contoh, 4 dikali 5 sama dengan 20. Kedua, A dikali min B sama dengan min AB. Contoh, 2 dikali min 4 sama dengan min 20. Min A dikali B sama dengan min AB. Contoh, min 5 dikali 3 sama dengan min 15.
terakhir, min A dikali min B sama dengan AB. Contoh, min 5 dikali min 2 sama dengan 10. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh, 30 dibagi 5 sama dengan 30 dikali 1/5. Hasilnya 6. Berlaku untuk A dibagi B sama dengan A per B. A dibagi min B sama dengan min A per B. Min A dibagi B sama dengan min A per B. Min A dibagi min B sama dengan A per B. Catatan: jika bilangan positif dibagi atau dikali bilangan negatif, maka hasilnya negatif, dan begitu pun sebaliknya. Dan jika bilangan negatif dibagi atau dikali bilangan negatif, maka hasilnya positif. Untuk yang selanjutnya yaitu cara mudah mempelajari operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, dari penjumlahan dan pengurangan pecahan bisa dilakukan dengan langkah-langkah untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, yaitu yang pertama, menyamakan penyebut, kemudian mencari pembilang setelah disamakan penyebutnya, kemudian dioperasikan pecahannya seperti yang tertera dalam gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu untuk perkalian dan pembagian pada pecahan, di mana cara mengoperasikan perkalian yaitu 2 atau lebih pecahan dengan mengandalkan pembilang dan penyebutnya, dan cara mengoperasikan pembagian pecahan yaitu dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya, lalu ubah tanda pembagian menjadi perkalian. Jadi dibalikan. Contohnya seperti ini. Untuk A per B dikali C per D akan sama dengan A dikali C dan B dikali D. Sedangkan untuk pembagian A per B dibagi C per D akan sama dengan A per B dikali D per C. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Azahra Afiati. Selanjutnya yaitu soal-soal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada termometer. Untuk suhu 2 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius biasa ditulis plus 2 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu 3 derajat Celcius di bawah titik beku biasa ditulis min 3 derajat Celcius. Bilangan plus 2 dan min 3 adalah contoh bilangan bulat dan berturut-turut disebut bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Plus 2 dibaca positif 2 dan min 3 dibaca negatif 3. Yang kedua yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem minus. Yang terakhir dalam kapal selam. Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya, kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut ditulis min 10 meter. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui suhu di dalam suatu ruangan laboratorium 17 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu di ruangan tersebut diturunkan 25 derajat Celcius lebih rendah dari suhu semula. Berapakah suhu di ruangan itu sekarang? Penyelesaiannya yaitu suhu awal 17 derajat Celcius dan diturunkan 25 derajat Celcius, maka suhu akhir yakni 17 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan min 8 derajat Celcius. Jadi suhu di ruangan laboratorium sekarang adalah min 8 derajat Celcius atau 8 derajat Celcius di bawah titik 0 derajat. Untuk soal-soal yang lainnya dapat dilihat di slide berikutnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.